Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Islamic Inspirations Channel. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang anak yatim piatu yang menolong Ratu Buaya penjaga sungai mendapatkan balasan harta berlimpah. Simak kisahnya sampai akhir agar tidak salah paham. Namun sebelum itu, sempatkanlah menulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Di sebuah desa kecil di pinggir Sungai Serayu, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Tegar. Ia baru berusia 12 tahun, namun kehidupannya jauh lebih sulit dibandingkan anak-anak seusianya. Ia telah menjadi yatim piatu sejak usia 5 tahun. Ibunya meninggal saat melahirkannya, sedangkan ayahnya, seorang nelayan miskin, meninggal di sungai akibat perahunya terbalik saat badai besar melanda. Setelah kematian ayahnya, rumah kecil mereka jatuh ke tangan paman jauhnya yang tamak dan kejam. Tanpa belas kasihan, paman itu mengusir Tegar dan meninggalkannya tanpa rumah maupun perlindungan. Sejak saat itu, Tegar harus hidup seorang diri di gubuk reyot yang hanya terdiri dari bilik bambu rapuh dan atap daun rumbia yang bocor jika hujan turun. Meskipun hidup dalam kemiskinan, Tegar adalah anak yang kuat. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia berjalan ke tepi sungai dengan membawa jala tua peninggalan ayahnya. Ia berharap bisa menangkap beberapa ekor ikan untuk dimakan atau dijual di pasar desa. Namun menangkap ikan bukanlah perkara mudah. Banyak nelayan dewasa telah lebih dulu memenuhi sungai, dan peralatan mereka jauh lebih canggih dibandingkan jala kecil milik Tegar yang sudah penuh tambalan dan lubang. Hari itu, setelah berjam-jam mencoba, ia hanya mendapatkan 2 ekor ikan kecil. Perutnya berbunyi kelaparan, tetapi ia tidak punya pilihan selain menerima hasilnya. Saat ia berjalan pulang, tiba-tiba terdengar suara teriakan anak-anak dari tepi sungai. "Hei, lihat siapa yang datang!" seru seorang bocah gemuk bernama Jaya, anak kepala desa yang dikenal sombong dan suka merundung anak-anak miskin. Tegar menghela napas panjang. Ia tahu apa yang akan terjadi. Jaya dan gengnya, Saka dan Parman, mendekatinya dengan seringai sinis. "Ikanmu kecil sekali, Tegar. Apa kau mau makan tulang saja malam ini?" Cemoh Jaya sambil tertawa. "Lebih baik kau jadi pengemis di pasar. Mungkin orang-orang akan memberimu makanan," tambah Saka. Tegar mengepalkan tangannya, tetapi ia tidak ingin memancing keributan. Ia memilih untuk diam dan berjalan melewati mereka. Namun Jaya menghalangi jalannya. "Tunggu dulu, apa kau ingin kami mencoba ikannya dulu?" katanya sambil meraih salah satu ikan dari keranjang. "Tegar, jangan ambil itu. Satu-satunya makanan yang kupunya hari ini," seru Tegar. Tetapi Jaya malah melempar ikan itu ke sungai, membuatnya hanyut terbawa arus. "Ups, sepertinya tanganmu terlalu lemah untuk menjaga ikan," kata Parman dengan tawa mengejek. Tegar berusaha menahan amarahnya. Ia tahu bahwa melawan tidak akan ada gunanya. Jaya adalah anak kepala desa, dan siapapun yang melawannya akan dihukum tanpa pertimbangan. Dengan rasa marah dan sedih, Tegar berlari meninggalkan mereka dan kembali ke gubuknya. Sesampainya di rumah, ia duduk di lantai kayu yang dingin, menatap satu-satunya ikan yang tersisa di tangannya. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia memasak ikan itu dengan garam seadanya dan memakannya dengan nasi sisa dari kemarin. Saat malam semakin larut, ia berbaring di atas tikar tipisnya, menatap langit-langit yang penuh lubang. Udara dingin menusuk kulitnya, tapi ia sudah terbiasa. Dalam hatinya ia berdoa, "Tuhan, kapan hidupku akan berubah?" Namun ia tidak tahu bahwa jawaban dari doanya sudah semakin dekat. Keesokan paginya, Tegar kembali ke sungai seperti biasa. Namun saat ia berjalan di sepanjang tepi sungai, ia melihat sesuatu yang aneh di antara semak-semak dekat air. Ia mendengar suara desisan pelan, jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia mendekat dan matanya melebar saat melihatnya. Seekor buaya besar tergeletak lemah di tepi sungai. Tubuhnya penuh luka dan darah bercucuran dari punggungnya. Buaya itu tampak sekarat. Napasnya tersengal-sengal. Tegar merinding. Ia tahu bahwa buaya adalah hewan buas. Tetapi melihat kondisinya yang mengenaskan, ia merasa tidak tega. Ia bisa saja pergi dan membiarkan buaya itu mati. Namun, hatinya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dengan penuh keberanian, ia mendekati buaya itu dari dekat.
Ia bisa melihat bahwa di punggung dan kaki buaya itu tertancap beberapa tombak. Manusia. Pasti ada pemburu yang mencoba menangkapnya, pikirnya. Buaya itu menggerakkan ekornya lemah. Matanya yang kuning menatap Tegar dengan tatapan memohon pertolongan. Tegar menelan ludah. Jika ia mencoba menolong buaya ini, mungkinkah ia akan diserang? Namun suara hatinya berkata lain. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mencabut tombak pertama. Begitu ia menariknya, buaya itu menggeram kesakitan, membuatnya mundur ketakutan. Namun buaya itu tidak menyerangnya. Mata buaya itu masih menatapnya, seakan-akan memohon bantuan. Tegar kembali mendekat. Ia menghela napas, lalu dengan hati-hati menarik tombak kedua. Butiran keringat mengalir di dahinya saat ia berjuang mencabut tombak yang menancap dalam di tubuh buaya itu. Setelah beberapa tarikan kuat, tombak itu akhirnya terlepas. Buaya itu menggerakkan tubuhnya dengan lemah, tetapi tidak lagi menggeram kesakitan. Tegar berjongkok, mengambil air sungai, lalu mulai membasuh luka-luka di tubuh buaya itu. Ia juga merobek ujung bajunya untuk membalut luka terbesar di kakinya. "Tenang saja, aku akan menolongmu," ucapnya pelan. Buaya itu tetap diam, seolah mengerti bahwa Tegar tidak bermaksud menyakitinya. Setelah beberapa saat, Tegar melihat bahwa darahnya mulai berhenti mengalir. Ia kemudian mengambil satu-satunya ikan yang tersisa di keranjangnya dan meletakkannya di depan buaya itu. "Kau pasti lapar," katanya. Awalnya, buaya itu tidak bereaksi, namun setelah beberapa detik, ia perlahan membuka mulutnya dan mulai memakan ikan itu. Tegar tersenyum kecil. Ia merasa lega bisa menolong makhluk ini. Dalam hatinya, ia berharap buaya ini akan segera pulih dan kembali ke sungai. Namun ia tidak tahu bahwa perbuatannya ini akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Tegar masih berjongkok di tepi sungai, menatap buaya besar yang kini terbaring lemah di atas tanah basah. Luka-luka di tubuhnya masih mengeluarkan sedikit darah, tetapi setidaknya ia tidak lagi menggeliat kesakitan seperti sebelumnya. Jantung Tegar berdegup kencang. Ia tahu bahwa buaya adalah hewan buas, tetapi entah mengapa ia tidak merasa takut seperti sebelumnya. Ada sesuatu dalam tatapan mata kuning buaya itu yang membuatnya yakin bahwa makhluk ini tidak akan menyerangnya. Perlahan, ia meraih sehelai daun lebar yang tumbuh di sekitar sungai. Dengan penuh hati-hati, ia mencelupkan daun itu ke dalam air dan mulai membasuh luka di tubuh buaya tersebut. "Sabar, aku akan membersihkan lukamu," katanya pelan. Buaya itu hanya diam, sesekali mengedipkan matanya. Tegar merasa iba. Ia bisa melihat bekas tombak dan goresan dalam di sisik buaya itu, seolah-olah makhluk ini baru saja bertarung mati-matian melawan sesuatu atau seseorang. Pasti ada pemburu yang mencoba menangkapnya, pikirnya. Ia menyobek ujung bajunya yang sudah lusuh dan mulai membalut luka paling besar di kaki buaya itu. Saat jari-jarinya menyentuh tubuh buaya itu, ia merasa kulitnya dingin dan keras. Tetapi yang paling mengejutkannya adalah bahwa buaya itu tidak melawan sama sekali. Tegar menatap buaya itu dengan perasaan aneh. "Kenapa kau begitu tenang?" tanyanya, meskipun ia tahu buaya itu tidak akan menjawab. Setelah beberapa saat, ia duduk di samping buaya itu, menghela napas panjang. "Aku tidak tahu apakah kau bisa bertahan atau tidak, tapi aku harap kau bisa sembuh," katanya lirih. Ia mengambil sepotong ikan kecil dari keranjangnya, lalu meletakkannya di depan buaya itu. "Kalau kau lapar, makanlah." Buaya itu tidak langsung bereaksi, tetapi setelah beberapa detik ia perlahan membuka mulutnya dan menelan ikan itu. Tegar tersenyum kecil. "Kau pasti lapar sekali, ya?" Setelah melihat bahwa buaya itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerangnya, Tegar memutuskan untuk menemani makhluk itu lebih lama. Hari mulai menjelang sore, langit berubah menjadi jingga keemasan. Tegar sadar bahwa ia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Ia menatap buaya itu sekali lagi. "Aku harus pulang. Besok aku akan kembali untuk melihat keadaanmu." Namun, saat ia bangkit berdiri dan hendak pergi, sesuatu yang aneh terjadi. Buaya itu, yang sedari tadi hanya diam, tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dan mendekat ke arah Tegar. Tegar terkejut dan hampir melangkah mundur, tetapi ia menahan diri. Buaya itu memandangnya dalam-dalam, lalu perlahan mengangkat kepalanya.
seolah ingin menyentuh Tegar. Saat kepala buaya itu menyentuh telapak tangannya, Tegar merasa ada sesuatu yang hangat mengalir dalam dirinya. Sebuah perasaan aneh dan magis, seolah makhluk itu sedang memberikan sesuatu kepadanya. Seketika, angin bertiup lebih kencang dan bulu kuduk Tegar meremang. Matanya melebar. Apa yang baru saja terjadi? Buaya itu hanya menatapnya. Tegar merasa tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertemuannya dengan buaya ini bukanlah kebetulan. Tanpa ia sadari, hidupnya akan segera berubah. Malam telah tiba ketika Tegar kembali ke gubuk reyotnya. Ia duduk di atas tikar tipis. Pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian aneh di tepi sungai. Perasaan hangat yang mengalir saat buaya itu menyentuh tangannya masih terasa samar dalam dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya. Ia menggenggam tangannya sendiri, mencoba mengingat sensasi magis yang tadi ia rasakan. Buaya itu bukan buaya biasa, namun tubuhnya yang lelah tak bisa terus berpikir. Pelan-pelan matanya terpejam dan ia terlelap di bawah langit-langit bambu yang berlubang. Keesokan paginya, Tegar terbangun lebih awal dari biasanya. Tanpa membuang waktu, ia segera mengambil keranjang daun dan kain bekas untuk membalut luka buaya yang ia tolong kemarin. Saat ia tiba di tepi sungai, hatinya bergejolak. Buaya itu tidak ada di tempatnya semalam. Tegar berlari ke arah semak-semak, berharap buaya itu hanya berpindah tempat. Namun, ia tidak menemukannya dimanapun. Apa dia sudah pergi? Bisiknya kecewa. Namun, ketika ia hendak berbalik, tiba-tiba terdengar suara gemericik air di belakangnya. Tegar menoleh dan melihat sesuatu yang mengejutkan di tengah sungai. Buaya besar yang ia tolong tengah berenang perlahan ke arahnya. Bibirnya membentuk senyuman lega. "Kau masih di sini?" Tegar mendekat dengan hati-hati. Ia bisa melihat bahwa luka-luka di tubuh buaya itu sudah mulai mengering, meskipun masih ada beberapa bagian yang belum sepenuhnya sembuh. Namun, ada sesuatu yang aneh. Sorot mata buaya itu terlihat berbeda. Ia menatap Tegar dengan cara yang lebih dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tegar merasa ada sesuatu yang istimewa dalam tatapan itu. Seakan mengerti pikirannya, buaya itu mulai bergerak menuju hulu sungai, kemudian berhenti dan kembali menatap Tegar. Tegar mengernyit. "Apa? Kau ingin aku mengikutimu?" Buaya itu menggerakkan ekornya perlahan, seakan memberi isyarat. Meskipun ada keraguan dalam hatinya, rasa penasaran Tegar lebih kuat daripada ketakutannya. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti buaya itu menyusuri tepi sungai. Semakin jauh mereka berjalan, semakin lebat pepohonan di sekitarnya. Ia merasa tempat ini tidak seperti bagian sungai yang ia kenal. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Tegar menelan ludah. Gua itu tampak gelap dan misterius. Buaya itu melangkah masuk terlebih dahulu, lalu berhenti dan menoleh ke arah Tegar. Hati Tegar berdebar. "Apakah ini tempat tinggalmu?" tanyanya pelan. Buaya itu tidak menjawab, tentu saja. Namun, saat Tegar melangkah masuk, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Tepat di tengah gua terdapat sebuah batu besar berwarna keemasan, dan di atasnya terdapat sesuatu yang bersinar samar. Sebelum Tegar bisa memahami apa yang sedang terjadi, buaya itu tiba-tiba berubah wujud di depan matanya. Tegar terbelalak, mulutnya terbuka lebar. Di hadapannya kini berdiri seorang wanita berwajah anggun, berambut panjang berkilauan seperti sisik emas, dan mengenakan pakaian putih berhiaskan permata hijau. Wanita itu tersenyum lembut. "Terima kasih karena telah menyelamatkanku, Tegar." Tegar mundur beberapa langkah, napasnya tercekat. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu melangkah mendekat, lalu berlutut agar sejajar dengannya. "Aku adalah Ratu Buaya, penguasa sungai ini," katanya pelan. "Dan kau, anak manusia yang berhati mulia, telah menyelamatkanku dari kematian." Tegar masih sulit mempercayai apa yang ia lihat. Ratu Buaya itu menatapnya dengan penuh kelembutan. "Karena kebaikan hatimu, aku ingin membalas budi." Ia mengangkat tangannya, lalu hembusan angin lembut mengitari Tegar. "Kehidupanmu yang sulit akan segera berubah.
Dan pada saat itulah, takdir Tegar mulai bergeser menuju sesuatu yang luar biasa. Tegar masih berdiri mematung di dalam gua, jantungnya berdegup kencang. Wanita di hadapannya, yang mengaku sebagai Ratu Buaya, menatapnya dengan penuh kelembutan. "Aku tahu kau masih terkejut, Tegar," kata sang ratu dengan suara yang begitu tenang. "Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak berniat menyakitimu." Tegar menelan ludah. Ia masih sulit percaya bahwa buaya besar yang ia tolong kemarin adalah makhluk gaib. Kau benar-benar buaya yang aku tolong?" tanyanya terbata-bata. Sang ratu tersenyum dan mengangguk. "Aku memang buaya yang kau selamatkan, tapi aku bukan buaya biasa. Aku adalah penguasa sungai ini yang telah hidup ratusan tahun menjaga keseimbangan alam." Mendengar itu, tubuh Tegar merasa lemas. Seumur hidup, ia sering mendengar cerita rakyat tentang buaya sakti, tapi ia tak pernah mengira akan bertemu langsung dengan salah satunya. "Aku telah melewati banyak bahaya, tetapi kali ini luka-lukaku terlalu parah," lanjut sang ratu. "Seandainya kau tidak datang menolongku, mungkin aku sudah tiada." Tegar menggaruk kepalanya yang berdebu. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar." Sang ratu tersenyum. "Justru karena kebaikan hatimu itulah aku ingin membalas budimu." Tegar mengerutkan kening. "Membalas budi?" Ratu Buaya mengangkat tangannya dan tiba-tiba udara di dalam gua berubah. Angin lembut berputar mengelilingi mereka, membawa aroma air sungai yang segar. Kemudian, dari dalam batu besar yang berwarna keemasan, muncul 3 benda bercahaya. "Ini adalah hadiah untukmu," kata sang ratu. Tegar menatap ketiga benda itu dengan mata melebar. Yang pertama adalah sebutir mutiara berwarna biru kehijauan, bercahaya seperti air sungai yang jernih. Yang kedua adalah sebuah cincin emas dengan ukiran menyerupai sisik buaya. Dan yang ketiga adalah sekantong kecil yang tampak berat, seolah berisi sesuatu yang berharga. Tegar ragu-ragu. "Apa ini?" Ratu Buaya tersenyum. "Setiap benda ini memiliki kekuatan yang akan mengubah hidupmu." Ia menunjuk mutiara biru kehijauan. "Mutiara ini berasal dari dasar sungai terdalam. Ia akan membuat tubuhmu selalu sehat dan kuat, bahkan jika kau tak memiliki makanan selama berhari-hari." Tegar membelalakan mata. "Benarkah?" Sang ratu kemudian menunjuk cincin emas. "Cincin ini adalah simbol perlindungan. Selama kau mengenakannya, air sungai tidak akan pernah menenggelamkanmu, dan hewan-hewan air akan mengenalimu sebagai teman." Tegar menggigit bibirnya. Ini terdengar seperti keajaiban yang hanya ada di cerita dongeng. Dan terakhir, sang ratu menyerahkan sekantong kecil yang tampak berat. "Di dalam kantong ini ada butiran emas murni. Ini untuk membantumu keluar dari kemiskinan." Tegar membelalakkan mata semakin lebar. "Emas." Ia segera membuka kantong itu. Dan benar saja, di dalamnya ada butiran emas berkilauan, lebih banyak daripada yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Tangannya gemetar. Semua ini untukku?" Sang ratu mengangguk. "Kau telah menunjukkan bahwa manusia masih bisa memiliki hati yang tulus. Sebagai balasannya, aku ingin memberimu kehidupan yang lebih baik." Tegar terdiam. Matanya masih terpaku pada hadiah-hadiah itu. Dalam hatinya ada perasaan gembira sekaligus bingung. Ia tak pernah membayangkan bahwa kemiskinannya bisa berakhir secepat ini. Namun ia juga sadar bahwa hadiah ini pasti membawa tanggung jawab yang besar. Ia menatap sang ratu dengan perasaan campur aduk. Aku tak tahu harus berkata apa." Sang ratu tersenyum lembut. "Terimalah dengan hati yang bersih, Tegar. Gunakan dengan bijak." Tegar mengangguk perlahan. Ia bisa merasakan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Dan begitulah, dengan hadiah dari Ratu Buaya, perjalanan baru Tegar dimulai. Dengan hati yang masih berdebar, Tegar menggenggam kantong berisi emas, mutiara, dan cincin pemberian sang ratu. Semua ini terasa seperti mimpi. Bagaimana mungkin seorang bocah miskin sepertinya tiba-tiba mendapatkan keberuntungan sebesar ini? Ratu Buaya tersenyum lembut. "Ingat, Tegar, hadiah ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk mengubah nasibmu dan membantu orang-orang yang membutuhkan." Tegar mengangguk. "Aku mengerti." Sang ratu mengulurkan tangannya ke arah Tegar. "Sekarang kau harus kembali. Gunakan pemberian ini dengan bijak dan jangan biarkan keserakahan menguasai hatimu." Tegar menatap mata sang ratu.
Dalam sorot matanya ada sebuah pesan tersembunyi, seolah mengingatkan bahwa ini bukan sekadar anugerah, tetapi juga ujian. Dalam sekejap, angin berputar mengelilinginya, dan sebelum ia menyadarinya, Tegar sudah berada kembali di tepi sungai dekat gubuknya. Ia menoleh ke belakang, tetapi gua tempat Ratu Buaya berada sudah menghilang, seolah tak pernah ada. Dengan emas di tangannya, ia berjalan menuju pasar di desa untuk membeli makanan dan pakaian yang lebih layak. Biasanya, orang-orang mengabaikannya, bahkan mengejeknya karena pakaian lusuh dan tubuh kurusnya. Tapi kali ini semuanya berbeda. Saat Tegar membayar seorang pedagang dengan sebutir emas kecil, mata pedagang itu melebar. Emas. Beberapa orang mulai memperhatikannya. Dari mana bocah ini mendapatkan emas? Bisik seseorang. Tegar merasa tak nyaman. Ia tak ingin menarik perhatian, tetapi kilauan emas itu membuat semua orang menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu dan juga ketamakan. Pedagang itu menelan ludah. Aku akan memberikan barang terbaik untukmu, nak. Tegar hanya mengangguk. Ia segera membeli beras, lauk pauk, serta pakaian yang lebih baik, lalu berjalan pulang secepat mungkin. Namun desas-desus mulai menyebar. Bocah miskin yang selalu kelaparan tiba-tiba punya emas. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dan tidak semua dari mereka memiliki niat baik. Kini, kehidupan Tegar mulai berubah. Dengan emas yang ia miliki, ia bisa membeli cukup makanan untuk bertahan hidup. Ia tak lagi harus tidur dengan perut kosong, namun masalah baru muncul. Seseorang datang ke gubuknya pada suatu malam. Tok-tok-tok. Tegar tersentak dari tidurnya. Siapa yang mengetuk pintu larut malam begini? Dengan hati-hati ia membuka pintu sedikit. Di luar seorang pria berbadan besar dengan sorot mata tajam berdiri di depan gubuknya. "Kau Tegar, kan?" tanya pria itu dengan suara dalam. Tegar mengangguk perlahan. "Ya, tak ada yang bisa saya bantu?" Pria itu menyeringai. "Aku dengar kau tiba-tiba punya emas. Dari mana kau mendapatkannya?" Jantung Tegar berdegup kencang. Orang ini pasti mendengar rumor di pasar. "Aku hanya menemukan beberapa butir emas di sungai," jawabnya hati-hati. Pria itu menyipitkan mata. "Menemukan. Jangan bercanda, bocah. Katakan yang sebenarnya." Tegar menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa jika ia jujur, orang-orang tamak pasti akan mengejarnya. "Aku tidak bohong, Pak," katanya. Pria itu mendengus, lalu mengulurkan tangannya. "Kalau begitu, berikan sedikit emas itu kepadaku, sebagai tanda terima kasih karena aku sudah datang berkunjung." Tegar terkejut. "Tetapi cepat, atau aku akan memberitahu semua orang tentang emasmu," ancam pria itu. Tegar menggigit bibir. Jika orang-orang tahu ia memiliki lebih banyak emas, bisa saja mereka datang dan merampas semuanya. Dengan berat hati, ia mengambil sebutir emas kecil dari kantongnya dan menyerahkannya kepada pria itu. Pria itu tertawa puas. "Bagus, jika kau menemukan emas lagi, aku akan datang lagi. Mengerti?" Tegar hanya bisa mengangguk. Setelah pria itu pergi, Tegar menutup pintu dan menghela napas berat. Kini ia sadar, emas memang memberinya kehidupan yang lebih baik, tetapi juga mendatangkan bahaya. Ia tak bisa lagi hidup tenang seperti dulu. Malam itu, Tegar duduk termenung memandangi cincin emas di jarinya dan mutiara biru yang berkilauan di tangannya. Ia sadar bahwa ini baru permulaan dari ujian yang akan datang. Dan di luar sana, banyak orang yang mulai mengincarnya sejak malam itu. Tegar tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia menutup mata, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya dari kegelapan. Pagi harinya, ia berjalan ke pasar seperti biasa untuk membeli makanan. Namun kali ini banyak mata tertuju padanya. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu dia bocah yang punya emas." Katanya dia menemukan emas di sungai. Tapi bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa mendapatkan emas sebanyak itu? Ada yang bilang dia menyembunyikan harta karun. Tegar merasa jantungnya berdebar keras. Ia berusaha mengabaikan tatapan-tatapan penuh kecurigaan dan segera membeli beberapa kebutuhan sebelum cepat-cepat kembali ke gubuknya. Namun, sebelum ia sempat pergi, seorang pria tua yang dikenal sebagai Pak Lebar, pemuka desa yang dihormati, menghentikannya. "Tegar," suara Pak Lebar dalam dan penuh wibawa, "aku mendengar desas-desus bahwa kau tiba-tiba punya emas. Bisa kau ceritakan dari mana asalnya?" Tegar menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa Pak Lebar bukan orang jahat, tetapi jika ia jujur,
berita ini pasti akan menyebar lebih luas. Pak, saya hanya menemukan beberapa butir emas di tepi sungai, jawabnya. Hati-hati, Tegar. Pak Lebar menatapnya dalam, seakan mencoba membaca pikirannya. Benarkah? Lalu kenapa ada orang-orang yang melihatmu memiliki lebih banyak emas? Tegar terdiam. Ia merasa terpojok. Melihat Tegar tidak langsung menjawab, Pak Lebar menghela napas. Tegar, berhati-hatilah. Emas bisa menjadi anugerah, tetapi juga bisa menjadi kutukan. Orang-orang akan mulai mengincarmu. Tegar menundukkan kepala. Saya mengerti, Pak. Pak Lebar menepuk bahunya sebelum berlalu, meninggalkan Tegar dengan perasaan tidak nyaman yang semakin dalam. Saat Tegar sedang tidur, suara langkah kaki terdengar di luar gubuknya. Tuk tuk tuk, seseorang mengetuk pintunya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak berani menjawab. Namun, tiba-tiba suara ketukan berubah menjadi gedoran keras. "Bocah, buka pintunya!" Terdengar suara laki-laki kasar dari luar. Tegar membungkam mulutnya, berusaha tetap diam. "Aku tahu kau ada di dalam. Jangan pura-pura tidak mendengar." Ia mengenali suara itu, pria besar yang datang ke rumahnya beberapa hari lalu. Tegar mulai panik. Ia tahu bahwa orang itu tidak datang sendirian. Dari celah jendela, ia bisa melihat 3 pria lain berdiri di luar, membawa kayu dan parang. Mereka bukan hanya ingin meminta emas lagi. Mereka ingin merampoknya. Tegar tahu ia tak bisa melawan orang-orang dewasa bersenjata itu. Ia harus melarikan diri. Dengan cepat, ia mengambil kantong emas dan mutiara pemberian Ratu Buaya, lalu menyelinap keluar melalui jendela kecil di bagian belakang gubuk. Saat ia melangkah di atas tanah, ia mendengar suara pintu didobrak dari depan. Berat. "Bocah itu lari!" teriak seseorang. Tegar berlari sekuat tenaga menuju hutan. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa kembali ke gubuknya lagi. Ia telah menjadi buruan. Setelah berlari cukup jauh, Tegar sampai di tepi sungai tempat ia dulu menolong Ratu Buaya. Ia jatuh terduduk, terengah-engah. "Ratu Buaya, aku butuh bantuanmu," bisiknya, menatap air sungai yang mengalir tenang di bawah cahaya bulan. Namun tidak ada jawaban. Air tetap diam, seolah tidak mendengar panggilannya. Tegar mulai putus asa. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Ia tak bisa kembali ke desa. Orang-orang sudah mencurigainya dan para penjahat mungkin akan terus mencarinya. Namun, ia juga tak tahu kemana harus pergi. Saat ia tengah berpikir, tiba-tiba, splash! Sebuah suara dari dalam sungai menarik perhatiannya. Ia menoleh dengan cepat. Dari dalam air muncul seekor buaya putih dengan mata bersinar lembut. Ratu Buaya telah datang. Tegar merasa harapan kembali muncul. "Ratu, aku dalam bahaya," katanya dengan suara bergetar. "Mereka menginginkan emas yang kau berikan padaku. Aku tidak tahu harus pergi kemana." Sang ratu menatapnya dengan penuh pengertian. "Aku sudah memperingatkanmu, Tegar. Emas adalah ujian, bukan hanya anugerah." Tegar menundukkan kepala. "Aku tidak tahu mereka akan sejahat ini." Ratu Buaya mendekat ke tepi sungai. "Dunia manusia memang penuh keserakahan, tapi ini belum berakhir. Jika kau bersedia, aku bisa membawamu ke tempat yang lebih aman." Tegar menatapnya dengan mata penuh harapan. "Benarkah? Kemana?" Sang ratu tersenyum. "Ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa, ke kerajaan kami, di dalam sungai." Tegar terkejut. Hidup di dalam kerajaan buaya berarti meninggalkan dunia manusia selamanya. Namun, jika ia tetap di sini, nyawanya bisa terancam. Ia harus memilih. Tegar menatap air sungai yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Lalu, dengan hati yang berdebar, ia mengangguk. "Aku akan ikut denganmu." Ratu Buaya tersenyum puas. "Baiklah, maka bersiaplah Tegar, hidupmu akan berubah selamanya." Tanpa ragu, ia mengulurkan tangannya. Tegar mengambil tangan sang ratu, dan seketika tubuhnya ditarik masuk ke dalam air. Gelombang lembut menyelimuti tubuhnya, dan dalam hitungan detik ia menghilang ke dalam sungai, menuju dunia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat tubuh Tegar menyentuh permukaan air, sensasi aneh menyelimuti dirinya. Alih-alih merasa tenggelam, ia merasa seperti melayang di udara, seolah air berubah menjadi angin yang membawanya turun ke kedalaman. Cahaya remang-remang mulai menyelimuti pandangannya. Namun, semakin dalam ia masuk, semakin ia melihat sesuatu yang tak pernah dibayangkannya.
Di dasar sungai terbentang sebuah kerajaan megah. Istana raksasa berwarna keemasan berdiri kokoh, dihiasi dengan permata yang berkilauan di bawah air. Puluhan buaya putih berenang dengan anggun, menjaga istana yang menjulang tinggi dengan pilar-pilar kristal. Tegar terperangah. Ini, luar biasa, Ratu Buaya tersenyum. Selamat datang di kerajaanku, Tegar. Ia menggenggam tangan Tegar, membimbingnya menuju pintu gerbang istana yang menjulang tinggi. Saat mereka mendekat, 2 ekor buaya besar berjaga di sana. Mengenakan baju zirah berkilauan, mereka membungkuk hormat kepada sang ratu. Yang mulia telah kembali. Tegar menggigit bibir. Ia masih tidak percaya bahwa dirinya, bocah yatim piatu miskin, kini berada di tempat sehebat ini. Namun perjalanan belum berakhir. Di dalam istana, Tegar diperkenalkan kepada para penghuni kerajaan. Puluhan buaya putih berubah menjadi sosok manusia. Beberapa pria gagah berbaju kerajaan, beberapa wanita anggun dengan jubah berkilauan. Salah satu dari mereka, seorang pria tua berjanggut putih, melangkah mendekat. Yang mulia, siapakah anak manusia ini? Tanyanya dengan suara berat. Namanya Tegar, jawab sang ratu. Ia yang telah menolongku ketika aku terluka di dunia manusia. Orang-orang di ruangan itu mulai berbisik. Menolong ratu, seorang manusia? Pria tua itu memerhatikan Tegar dengan saksama. Anak manusia, kau telah mendapatkan berkah dari ratu kita. Namun, apakah kau siap menerima konsekuensinya? Tegar mengernyit. Konsekuensi? Sang ratu menatapnya dalam. Dengan memasuki kerajaan ini, kau telah memilih jalan yang berbeda. Kau tak bisa kembali ke dunia manusia seperti sebelumnya? Tegar terkejut. Jadi, aku tidak bisa kembali ke desaku? Sang ratu menggeleng pelan. Jika kau kembali, manusia akan terus mengincarmu. Emas yang kuberikan padamu telah menjadi ujian. Dan sayangnya, manusia yang tamak tidak akan pernah berhenti. Tegar menunduk. Ia tahu bahwa ia tak bisa hidup tenang di dunia manusia lagi. Namun, meninggalkan semuanya begitu saja. Sang ratu melanjutkan, tapi jangan khawatir, aku memiliki rencana untukmu. Ia melangkah maju mendekati Tegar, lalu menyentuh dahinya dengan ujung jarinya. Seketika tubuh Tegar terasa hangat. Pikiran dan perasaannya menjadi lebih jernih. Tiba-tiba ia bisa mendengar suara air berbicara, suara ikan berenang, bahkan detak jantung sang ratu sendiri. Apa yang terjadi? Bisiknya. Sang ratu tersenyum. Aku telah memberikanmu bagian dari kekuatan kerajaan ini. Tegar menatap tangannya. Ada kilauan halus yang mengelilinginya. Ia merasa lebih kuat, lebih tajam, lebih berbeda. Kau kini bukan lagi manusia biasa, Tegar, lanjut sang ratu. Kau adalah bagian dari kerajaan ini. Orang-orang di istana kembali berbisik. Seorang manusia menjadi bagian dari kerajaan kita? Apakah ini pilihan yang bijak? Namun sang ratu mengangkat tangannya dan semua orang terdiam. Tegar memiliki hati yang murni. Ia telah menolongku tanpa meminta imbalan. Aku percaya bahwa ia memiliki takdir besar di tempat ini. Tegar menelan ludah. Takdir besar, apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Sang ratu tersenyum. Untuk sementara kau akan tinggal di sini dan belajar. Kau akan mengenal kerajaan ini, mempelajari cara hidup kami, dan memahami kekuatan yang kini ada di dalam dirimu. Tegar mengangguk perlahan. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Dulu ia hanya seorang bocah miskin yang bertahan hidup seadanya. Kini ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan di dalam hatinya ia merasa bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang jauh lebih besar.